Oke, sahabat Rijal Barat, ketemu lagi dengan saya tetap di acara kita podcast bersama KPH Rijal Barat. Kali ini saya berkunjung ke tempat HKM Santong Group, yang dimana salah satu HKM yang sangat luas ya, dari ujung utara. Nah, kali ini narasumber kita adalah Ketua HKM Santong Group. Siang Pak, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja Pak, ya, terkait tentang HKM maupun apa itu yang pernah dibantu dari segi bantuan dari KPH kan Pak? Ya. Nah, saya pengen tahu sedikit aja tentang sejarahnya HKM Santong Group ya? Santong Group. Sekalian memperkenalkan diri apa ya? Ceritanya dari awal mula berdirinya Santong Group itu sampai sekarang gitu, singkat aja. Iya. Jadi terima kasih. Jadi nama saya Haji Artim, Ketua HKM Maju Bersama Santong. Nah, untuk dimaklumi bahwa HKM Santong ini terdiri dari 4 lokasi yang pemegang izinnya adalah HKM Santong. Yaitu Santong, untuk Santong sendiri itu seluas 221 hektar. HKM Tangga itu ada 87 hektar. HKM Salut ada 350 hektar dan HKM Mundar itu 100 hektar. Jadi luasannya HKM Santong ini 758 hektar. Nah, sejarah awalnya mulai HKM Santong ini mulai tahun 97. Tahun 97. Nah, dari 97 kami mengelola HKM ini, baru tahun 2011 keluar izinnya. Gitu. Berarti 2000 ininya berdirinya tahun 97 izinnya keluar tahun 2011. Nah, itu kok bisa Santong Group gitu Pak? Padahal masing-masing wilayahnya kan sebenarnya kan bisa Pak. Itu gimana Pak awalnya? Sejarahnya bahwa karena izin itu kan diberikan kepada kelompok yang sudah ada koperasinya, koperasi yang berbadan hukum. Nah, sementara di Salut, Tangga dan Mundar itu tidak ada koperasinya. Nah, untuk menampung supaya HKM Salut, Tangga dan Mundar ini ada payung hukumnya, maka mereka tuh gabung dengan HKM Santong. Gitu. Nah, sehingga di masing-masing lokasi ini ada ketua-ketua kelompoknya, tetapi induknya ada di HKM Santong. Induknya di sini. Induknya di setiap lokasi itu ada ketua-ketua kelompoknya. Itu nanti ke depan itu bisa pisah apa akan seperti ini aja? Nah, kalau mau pisah bisa saja dipisah, tergantung bagaimana sekarang mereka menyiapkan infrastrukturnya, termasuk ketua-ketua kelompok kooperasinya harus ada. Karena izin itu kan tidak diberikan kepada perorangan, tetapi kepada kelompok, kelompok yang punya kooperasi. Itu. Tapi agak susah lagi, nanti ribet lagi Pak ya. Tapi memang agak cuman di sini sih yang sampai luas seperti itu Pak ya. Yang lain-lain kan per wilayah kan, satu HKM ini, HKM ini kan. Nah, terkait dari KPH Rijal Barat, apa aja sih yang pernah dibantu di sini Pak? KPH Rijal Barat sudah banyak kontribusinya bagi HKM Santong. Sudah banyak kontribusinya. Termasuk pembinaan kelompok, bantuan bibit dan segala macam, itu udah luar biasa. Termasuk dalam hal pengembangan jasa lingkungan. Juga KPH Rijal Barat mengambil peran untuk memberikan kontribusi kepada HKM Santong. Nah, di HKM Santong juga kan dapat bantuan dari FIP Pak ya? Nah, bantuan tersebut apa aja sih Pak yang bantuannya? Banyak bantuannya. Termasuk alat-alat yang ada di tempat kita ini merupakan bantuan daripada FIP. Alat kopi ini? Ada kopi ini. Nah, ada bantuan bibit durian, itu ada 1000 pohon. Bibit durian saja 1000 pohon. Ada bantuan kopi Arabica, itu 500 pohon. Oh, Arabica juga? Arabica 500 pohon juga. 5.000 pohon. Itu dari juga dari EPP juga, termasuk lantai jemur juga, termasuk rumah produksi ini dari EPP juga. Jadi di sini Arabica juga ada Pak ya? Ada Arabica. Sudah berkembang Pak? Baru kita tanam 2021 kemarin itu. Oh, baru ditanam berarti ya? Tapi tumbuh semua? Tumbuh semua. Nah, dengan ada hadirnya FIP ini, pengaruhnya terhadap kelompok HKM sendiri gimana sih Pak? Pengaruhnya sangat luar biasa. Kalau awal sebelum pendampingan daripada ada bantuan dari EPP,
petani-petani HKM ini kan hanya mampu menjual kopi gelondongannya aja, jual mentahnya saja. Tetapi dengan adanya bantuan alat seperti ini, mereka tuh memproduksinya di sini, dia jual dalam bentuk barang jadi. Berarti awalnya itu sebelum dibantu FIP tuh, jadi hasil dari petani itu kopi itu keluar, artinya dijual gelondongan. Dijual gelondongan. Tapi sekarang dalam bentuk barang jadi yang dijual. Berarti setelah adanya bantuan FIP, berarti mereka barang jadi gitu. Barang jadi. Sudah berjalan nih, Udah Pak, jalan. terkait bantuan ini. Iya, udah jalan. Bagus juga, Pak ya. Nah, harapan Bapak terkait ke depannya untuk HKM Santong ini gimana, Pak? Ya, harapan saya ke depan tentu semua kita punya cita-cita ke depan itu. Bagaimana supaya petani HKM ini lebih sejahtera. Nah, tentu dengan lebih sejahteranya maka otomatis mereka juga bisa mengelola HKM itu dengan baik, menjaganya dengan bagus kan. Nah, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, lebih-lebih dengan adanya bantuan alat yang banyak begini dari FIP ini kan, ini juga memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kehidupan mereka itu. Betul. Nah, ini kan jadi selama ini kan dibina sama FIP. Iya. Nah, seandainya atau mungkin FIP itu nggak selamanya ada di KPH Rinjani Barat atau bisa membantu kelompok. Iya. Nah, apakah kalau sudah tidak ada FIP, tidak ada istilahnya dibantu atau dibina, apakah kelompok Santong HKM Santong sendiri bisa mandiri Pak ke depannya? Saya yakin bisa mandiri. Saya yakin dengan tanpa bantuan dari nanti, andai kata ini sudah selesai, ya, saya yakin bahwa HKM Santong itu lebih maju lagi. Apa yang membuatkan Bapak yakin bahwa artinya bisa keyakinan mandiri? Karena alat ini sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengelola alat ini dengan baik sehingga hasilnya ini bisa juga untuk mereka. Berarti itu yang membuat Bapak yakin nanti ke depan? Saya yakin. Karena sebagian daripada hasil ini kan untuk pengembangan mereka, pengembangan kelompok. Nah, untuk selama ini udah ada yang dalam artian udah ada yang diproduksi terkait kopinya, udah ada yang dikemas. Iya. Sudah ada, Pak ya? Sudah ada. Biar yang dibuat dari HKM Santong terkait kopi itu apa aja, apa bentuknya, yang biji apa sudah bubuk? Biji maupun bubuk. Biji maupun bubuk iya. Sudah diproduksi. Iya, sudah. Ya? Itu penjualannya kemana, Pak? Sampai ke kios-kios ini. Kios-kios ini sudah. Kalau sebelum gempa kami itu sampai Gili. Berarti udah sampai Gili, Pak ya? Cuman karena alat ini kan baru udah datang, artinya kamu baru bisa menjamah beberapa ini di bumdes kami tempatkan. Karena terhambat sekarang pandemi juga, Pak ya? Semoga pandemi juga cepat berlalu supaya perekonomian terutama masyarakat pada sendiri, Pak. Nah, ada kendala nggak, Pak, terkait FIP ini? Memang kendalanya tidak ada, Pak. Kendalanya tidak ada. Cuman salah satu kecil tapi kendalanya ini bagaimana mengoperasikan ini karena awalnya dulu. Iya. Selama ini belum ada pelatihan, Pak? Iya, memang artinya kemarin sudah ada. Tapi awal-awalnya kan mengalami kesulitan. Namanya ini kan barang baru. Dan kami baru bisa melihat seperti ini. Artinya agak bingung bagaimana mengoperasikan. Tapi sekarang alhamdulillah tenaga kami sudah siap untuk berarti ya. Sudah siap. Beberapa juga KTH yang dapat bantuan FIP sekarang sudah jalan, Pak. Iya. Sudah maju, bahkan anak-anak mudanya sudah dibina gitu, Pak, sama oleh KTH-nya sendiri, dan dia mengoperasikan kayak mesin-mesin ini juga. KPH Rinjani Barat sendiri gimana tanggapan Bapak, Pak? Untuk kedepannya? KPH Rinjani Barat menurut saya sudah luar biasa, Pak. Luar biasa dalam hal bagaimana memberdayakan terutama petani hutan. Terutama kami yang ada di HKM ini, HKM secara keseluruhan luar biasa perhatian KPH. Maka ke depan kami juga berharap kepada KPH itu bagaimana terus untuk memantau kami supaya jangan hanya sampai di sini, tetapi terus berkelanjutan. Betul, Pak. Pasti itu, Pak. Iya. Dengan kita berkoordinasi kan, berkolaborasi antara HKM maupun KPH Rinjani Barat agar masyarakat juga kan sejahtera, hutan pun lestari gitu kan. Oke, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya, Pak. Semoga HKM Santong Group kedepannya lebih maju lagi. Amin. Dengan ada bantuannya FIP ini lebih berkembang sehingga bisa mempunyai produk-produk hingga kopi-kopinya terkenal di Indonesia, bahkan seluruh dunia, Pak. Oke, baik, terima kasih, Pak.